Baik, masuk ke dalam hadisnya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ahdatha, barang siapa, maksudnya barang siapa ini kemarin ditujukan kepada siapa? Seluruh umat muslimin. Barang siapa dari umat muslimin ahdatha, membuat satu membuat atau mengeluarkan satu fatwa fi amrina, di dalam amrina, urusan kita, yaitu urusan agama Islam. Fi amrina hada ma laisa minhu fa huwa rad. Barang siapa yang mengeluarkan fatwa atau ucapan atau membuat satu amalan yang mana di dalam urusan agama kita, dan itu amalan nggak pernah ada dan diajarkan oleh baginda besar Nabi Muhammad, bahwa raddun, maka amalan tersebut, ucapan tersebut, fatwa tersebut ditolak. Atau maksudnya ini masalah bid'ah, sesuatu yang baru, nggak pernah diajarin oleh Nabi Muhammad, nggak pernah ada di dalam zaman Nabi Muhammad. Lalu datang orang setelah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam mengamalkan atau membuat satu ajaran atau membuat satu amalan, yang tidak pernah diamalkan oleh Rasul, yang tidak pernah disuruh oleh Nabi Muhammad, tidak pernah diajarkan oleh Nabi Muhammad, lalu dia bikin. Ini maka adalah bid'ah. Bid'ah itu apa? Sesuatu yang baru. Bahwa raddun, maka itu ditolak. Ditolak artinya dalam arti apa? Yang ngucapin, yang ngeluarin pemahaman tersebut atau ajaran tersebut atau yang mengamalkan amalan tersebut, amal ibadahnya semuanya nggak diterima sama Allah. Puasanya, sholatnya, hajinya, umrohnya, sedekahnya, semuanya nggak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena dia sudah mengamalkan atau mengajak orang untuk melakukan atau berbuat sesuatu yang tidak pernah diajarkan oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, atau yang tidak pernah dianjurkan oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, sesuatu yang bid'ah. Kullu bid'ah dolalah, kullu dolalah bid'ah. Ini bahaya ini. Tapi alhamdulillah di dalam permasalahan bid'ah ini ulama kita mengatakan ada bid'atul hasanah, ada bid'atul sayyi'ah, ada bid'ah yang benar, yang baik, ada bid'ah yang sesat. Kita mesti tahu. Contoh misalnya, kita nggak usah ngomong maulid maulid itu diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Maulid itu diajarin oleh Nabi Muhammad SAW. Diajarin. Karena Rasulullah SAW puasa setiap Senin sama Kamis. Karena Senin itu jelas. Rasulullah SAW bilang itu adalah hari di mana aku dilahirkan. Rasulullah SAW bersyukur kepada Allah dengan cara beribadah puasa. Nggak usah ngomong maulid. Maulid sudah ada ajarannya gitu. Bahkan dulu pada saat Rasulullah SAW masih hidup, Sayyidina Hasan bin Thabit beliau mengungkapkan satu syair. Hasan bin Thabit ini seorang penyair. Dia bilang kepada Rasulullah SAW mengunggah satu syair yang luar biasa sampai saat ini dibikin di dalam qasidah. Yang mana syair tersebut berbunyi, wa ajmalu minka lam tarakatu aini, wa ahsanu minka lam talidan nisaa, khuliqta mubarra'an min kulli aibin fa ka'annama khuliqta kama tasya'u. Ya Rasulullah SAW, aku nggak pernah melihat dengan mataku ini sesuatu yang lebih indah dari dirimu, dan aku nggak pernah lihat satu orang wanita melahirkan seorang anak yang paling cakep, paling bagus selain dirimu. Khuliqta min kulli mubarra'an min kulli. Engkau diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala terbersih, dibersihkan dari segala macam kejelekan. Khuliqta kama tasya', seakan-akan engkau diciptakan itu sesuai dengan yang engkau inginkan.
Maksudnya yang kau ingat, maksudnya kadang-kadang kan orang ada yang bilang, aduh, ya kenapa nih hidung gua kok kayak begini, kalau bisa memancung gitu ya. Kenapa kalau begini? Ya. Nah gitu akhirnya emang ada yang pesan, pengennya mancung, pengennya begini, keadaannya keluar begini, alhamdulillah benar. Tapi Rasulullah SAW saking sempurnanya, nggak ada kekurangan, seakan-akan ada lahir sesuai dengan maunya dia, mancungnya, matanya, ininya semuanya cakep. Jadi nggak semuanya sempurna. Ya. Di sini masalah bid'ah. Ya, kalau maulid itu masalah ngomong. Maulid itu diajari dengan Nabi besar Muhammad SAW. Ya, sampai Syekh Abu Maliki pernah ditanya sama satu orang iseng nanya, ya Syekh, dia bilang sekarang Allah lagi ngapain? Bingung kan? Kalau kita nanya, Mang Bule lagi ngapain sekarang? Air bakar. Kita bilang gitu. Tapi kalau lagi tanya Allah lagi ngapain sekarang? Syekh Abu Maliki bilang apa? Allah lagi berselawat pada Nabi Muhammad. Oh, mana dalilnya? Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi. Sesungguhnya Allah berselawat. Bid'ah. Baik. Sekarang bid'ah hasanah contohnya penulisan mushaf. Zaman Rasulullah SAW, mushaf itu Al-Quran yang sekarang ada di tengah-tengah kita nggak ada. Sahabat semuanya rata-rata mereka semuanya hafal Quran. Tapi setelah wafatnya Rasulullah SAW di zaman Khalifah Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman, Sayyidina Ali, dilihat banyak sahabat yang hafal Quran, sudah banyak yang meninggal pada waktu jihad atau juga karena tua, akhirnya mereka punya pemikiran untuk merampungkan, menyusun mushaf. Ya, sebenarnya Al-Quran itu dari surat Al-Baqarah ini sebenarnya bukan bikinan dari datangnya dari Allah seperti itu, bukan ngacak, tapi disusun oleh para sahabat. Ini butuh waktu 3 masa khalifah, dari Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman, Sayyidina Ali, selesai di Sayyidina Ali. Ya. Disusun itu mushaf, disusun orang-orang yang hafal Quran dari para sahabat, diambil semua ayat-ayat, dituliskan, lalu disusun oleh mereka para sahabat. Ada namanya surat Al-Baqarah, ada itu surat ayat-ayatnya ini disusun oleh para sahabat. Ini satu hal yang bid'ah. Tapi alhamdulillah ini adalah termasuk bid'ah hasanah, karena dengan itu kita sekarang alhamdulillah nikmat bisa baca Al-Quran. Dan dulu di zaman Rasulullah SAW, yang namanya kalau kita lihat di museum-museum atau kita lihat di internet itu bagaimana Rasulullah SAW menyurati Kaisar Romawi, surat-suratnya itu tulisan Arabnya gundul. Gundulnya bukan kita bahasa kitab ini, bukan gundul, benar-benar gundul. Jadi kalau bikin dia begini nih nggak tahu ini ba, apeta, apenun, apeta, nggak tahu, tapi begitu. Lalu di Sayyidina Ali bin Abi Thalib, yang mana beliau mendapat julukan Abanahu, yang orang pendiri tentang ilmu alat, itu Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Lalu oleh Sayyidina Ali bin Abi Thalib dibikin, kalau ba itu dibikin di bawah, nun titik 1 di atas, ta titik 2 di atas, ra titik 3. Alhamdulillah sampai saat ini kita nikmatin itu. Bagus ya? Bagus. Manfaatnya? Bid'ah? Ya, bid'ah. Bagus. Jadi kalau ada orang bilang maulid bid'ah, jadi jangan baca Al-Quran. Al-Quran nggak ada di zaman Nabi. Rasulullah SAW nggak nyuruh sahabat untuk mengumpulkan ayat-ayat ayat-ayat suci, ya, wahyu dari Allah. Rasulullah SAW nggak nyuruh. Ya. Berarti ini nggak boleh baca Al-Quran. Bid'ah tuh. Nih, itu pertama. Itu juga yang dibilang bid'ah hasanah.
Di zamannya Sayyidina Umar bin Khattab, pada saat Islam lagi jaya-jayanya, Sayyidina Umar membuka Islam sampai ke benua Eropa, Asia, semuanya. Ya. Spanyol, Islam masuk semuanya. Nah, sudah mulai banyak ghanimah, harta rampasan. Orang Islam udah mulai keenakan nih. Ya. Banyak harta rampasan udah pada mulai apa? Dibilang dikatakan perutnya udah pada mulai buncit. Ya. Akhirnya gimana nih? Itu dikembalikan lagi oleh Sayyidina Umar. Dilihat orang sudah pada ninggalin sholat, ya, khususnya di dalam bulan suci Ramadan, yaitu ada namanya sholat taraweh. Dulu zaman Rasulullah SAW sholat taraweh di rumah masing-masing. Aman zaman sekarang sholat taraweh diumumin di rumah masing-masing. Sholat taraweh. Karena dilihat oleh Sayyidina Umar ini orang Islam udah mulai pada lupa sama akhirat, lupa sama agama, akhirnya bikin sholat taraweh fil masjid, di masjid. Alhamdulillah. Sampai Sayyidatuna Aisyah mengatakan tentang perintah atau penggagasan sholat tarawih di masjid oleh Sayyidina Umar. Beliau mengatakan, Sayyidah Aisyah mengatakan, nikmatul bid'ah ada, sebaik-baiknya nikmat adalah bid'ah yang kayak begini, yang dibikin oleh Sayyidina Umar bin Khattab. Ya, sholat tarawih di masjid. Alhamdulillah. Coba kalau misalnya nggak dibikin sama Sayyidina Umar, waduh, ini udah dibikin kayak gini di masjid aja, seorang pada sholat masih susah. Rata-rata cuma 2 minggu pertama, 2 minggu kedua, ya. Pada tahu kemana deh. Ya. Ada lagi datang masalahnya lagi. Ya, di tarawih juga. Bib, sholat yang mana Bib? Ini ada yang 11, ada yang 20. Ya. Yang benar yang mana? Yang benar yang sholat, yang benar karena sholat. Ya. Tapi kalau misalnya masalah jumlah ruku, jumlah rakaat di dalam tarawih, ini banyak orang yang mengatakan hadisnya yang bilang 11, bilang ini dikatakan orang pernah tanya kepada Sayyidah Aisyah, kaifa shalah Rasulullah SAW fi Ramadan, bagaimana salat malamnya Rasulullah SAW di bulan Ramadan. Dibilang sama Sayyidah Aisyah, salat malamnya Rasulullah enggak pernah lebih dari 11 rakaat. Ini ngambil dari hadis ini. Hadis ini pun ada di dalam kitab namanya fikih itu, ya, dibahas tentang hadis ini. Kita mesti cerna benar-benar. Sahabat ini nanya, ya, bagaimana sholat malamnya Rasulullah SAW di dalam bulan Ramadan. Sayyidah Aisyah mengatakan sholat malamnya Rasulullah fi Ramadan wa ghairi Ramadan, di dalam bulan Ramadan dan di luar bulan Ramadan, enggak lebih dari 11 rakaat. Berarti yang dijawab sholat tarawih atau sholat witir? Witir, karena dikatakan fi Ramadan, di dalam Ramadan, wa ghairi Ramadan, dan di luar bulan Ramadan, enggak pernah lebih sholat malamnya Rasulullah dari 11 rakaat. Berarti yang jawab Sayyidah Aisyah, tarawih apa ya? Witir. Karena kalau dibilang tarawih, sholat tarawih nggak ada di bulan yang lain. Ada yang cuma di Ramadan. Yang benar yang mana? 20 tambah 3. Itu yang benar. Memang kadang-kadang sudah repot juga. Nah itu udah tahu begini kenapa? Terus gimana tuh jamaahnya di bulan itu sudah ada. Wah, bingung ini. Ya, ini seperti bid'ah yang hasanah. Tahlil, ya, tahlil. Kenapa tahlil haram? Tahlil haram nggak ada di zaman Nabi. Iya memang ada di zaman Nabi, tapi tahlil ini atau mungkin ratib. Ngerti gak bahasa ratib? Kalau nggak ngerti bahasa ratib, tanya sama Ustaz Pandi, Haji Pandi. Ratib itu apa? Rataba, tertib. Tertibnya dikir. Jadi dikir yang ditertibkan.
Jadi kumpulan-kumpulan zikir yang diterbitkan maksudnya oleh siapa? Ratibul Atas oleh Al-Imam Habib Umar bin Abdurrahman Atas. Ratibul Haddad yang disusun oleh Al-Imam Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad. Bukan sesuatu hal yang bid'ah. Ini zikir-zikir semua diambil dan disusun sumbernya dari Al-Quran dan juga dari hadis. Jadi jawaban untuk kita Habib zikir yang enak apa? Udah baca hadis. Enak kan? Bingung mau baca yang mana? Udah baca hadis. Udah disusun tinggal kita baca. Cuman kita yang nggak mau baca pada males. Tahlil ada afdalul dzikr fa'lam annahu la ilaha illallah. Rasulullah SAW yang bilang. Semuanya cuma dikumpulin sama ulama. Ini apa yang kita baca nih? Dikumpulin sama ulama-ulama kita, pendahulu-pendahulu kita supaya kita nggak salah arah. Udah tinggal baca. Kalau makan silakan tinggal makan. Nggak usah nanya nih makan dari mana? Sendoknya punya siapa? Ini punya apa? Itu yang lama kan makan urusannya. Tinggal mangan dong, ngelan dong masih nanya ini dari mana? Ini dari Singapura ribet dah. Dalilnya juga macam makan itu dalil. Justru yang menjadi bid'ah sayyi'ah, sesuatu yang baru yang sesat. Contohnya atau aja karena waktu malam juga, ya, di jam 10 nih, cuma sedikit. Apa itu contohnya? Tanda jidat hitam. Ini bid'ah sesat. Ya. Belum kan? Ada satu orang tanya kepada seorang sahabat. Qala Mansur, qala qultu bil Mujahid, simahum fi wujuhihim min athari sujud. Ya, ada seorang bertanya kepada Mujahid, "Wahai Imam, apa yang Allah maksudkan dari dan terlihat dari wajah-wajah mereka bekas sujud? Apakah tanda hitam di kening ini artinya orang itu as-sajjad, orang yang ahli sujud? Tidak. Bal innahum, dan sesungguhnya mereka itu adalah mura'i, orang-orang yang riya, orang-orang yang suka pamer akan ibadah. Lihat tidak besar. Waris. Ibadah nih, sujud mulu. Bukan. Justru tanda jidat hitam ini dikatakan ciri-ciri al-qura'i, orang-orang yang suka riya, suka pamer dengan ibadah. Nggak ada. Pernah Sayyidina Abdullah bin Umar. Sayyidina Abdullah bin Umar adalah seorang ulama, seorang sahabat. Pernah datang satu orang kepada dia. Dia bilang, dia datang seorang kepada Sayyidina Abdullah bin Umar. Dia lihat, ini orang siapa nih? Keningnya hitam nih. Ya kalau bahasa orang sini, siapa? Di mana siapa? Saha, mana itu? Berarti jidatnya hitam. Langsung nggak pakai jeda, nggak pakai iklan dulu. Sayyidina Abdullah bin Umar, demi Allah, sahibtu Rasul sallallahu alaihi wasallam, aku berteman dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam udah lama. Aneh berteman dengan Abu Bakar Siddiq udah lama, dengan Sayyidina Umar udah lama, Sayyidina Utsman, Sayyidina Ali nggak pernah aneh lihat. Yang mana mereka semua ini adalah ahli ibadah, dan aneh nggak pernah ngeliat di kening mereka ini ada hitamnya. Dia bilang aneh berteman sama Rasulullah lama, dengan Sayyidina Abu Bakar lama, dengan Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman, Sayyidina lama. Mereka semua ahli ibadah, dan anak nggak lihat di jidat mereka ada hitamnya, nggak ada. Ente siapa nih? Ya. Justru Imam Mujahid mengatakan ini jidat hitam biasanya ciri-ciri satu orang mura'i, dua ciri-ciri kaum dari Khawarij. Kaum Khawarij. Siapa kaum Khawarij? Ini Khawarij ini dituduhkan kepada mereka orang-orang yang suka bilang bid'ah, haram, bid'ah, haram. Ini Khawarij namanya. Ya. Jangan pakai jidat hitam, jangan gosok-gosok sama ini. Nggak ada
semua tidak tengah. Insyaallah kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala diberikan sehat walafiat, taat kepada Allah Subhanahu wa taala, insyaallah hidup dalam iman, wafat dalam iman dan Islam. Insyaallah dengan keberkahan masjid ini, keberkahan majelis ini, keberkahan zikir Rafiqul Haddad dan juga maulid bagi Nabi Muhammad SAW, kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala wabil khusus untuk orang tua kita Bapak Ki Haji Muhammad Yasin bin Bapak Ki Haji Maryudi, insyaallah diberikan sehat walafiat, diangkat seluruh penyakitnya oleh Allah Subhanahu wa taala dengan keberkahan Nabi Muhammad SAW. Amin amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.